Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Mohon maaf adik-adik sekalian, saya harus sampaikan isi hati saya kenapa saya emosional hari ini. Saat saya tamat SD beberapa tahun, 10 tahun yang lalu, saya mau pesantren. Waktu itu di DDI Kabalan. Saya bilang sama almarhum bapak saya mau sekolah pesantren. Kenapa? Saya melihat sepupu saya selalu mendampingi guru kita Abdurrahman Ambo Danle. Kemana-mana beliau dakwah, ada itu sepupu saya dampingi. Saya bilang dalam hati, nyamannya jadi pendamping ulama. Lalu saya sampaikanlah hajat ini kepada bapak saya. Dan bapak saya berkata, Masoli masih sekolah pesantren. Karena waktu itu sekolah di pondok lebih mahal daripada sekolah umum. Kalau kita sekolah di pondok ada biaya kos, ada biaya makan. Sementara waktu itu kalau sekolah SMP cuma bayar SPP, pramuka, OSIS. Dan itu pun tidak terlalu mahal. Akhirnya sekolahlah saya di SMP Negeri Bumi. Tidak jadi sekolah di pesantren. Saya sempat protes kepada Allah waktu itu. Ya Allah, kenapa orang tua aku miskin? Saya tidak mau beli motor, saya tidak mau beli mobil, saya tidak mau beli pakaian mahal, saya hanya mau sekolah pesantren. Ternyata Allah punya rencana. Alhamdulillah, meskipun saya tidak sekolah pesantren, saya bisa jadi ustaz. Kenapa? Karena memang niat saya yang tulus, niat saya yang besar, ingin sekolah agama, ingin jadi ulama. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Sementara itu yang sepupuku yang selalu mendampingi Pak Kiai waktu itu, sekarang ada di Makassar, kerjanya apa? Dagang kayu. Kenapa? Waktu dulu orang tuanya yang mau kasih masuk anaknya pesantren, bukan anaknya yang sekolah pesantren. Nah, ini kenapa saya sedih dan tiba-tiba saya ingat bapak saya. Dari semalam saya tidak tahu kenapa saya ingat terus. Saya ingat waktu jalan kaki kita dari Pekabata masuk kerja sawah ke Sulengka 5 km. Dibuka itu sepatu karena takut rusak itu sepatu. 5 km Pak. Kadang-kadang kalau ada suara mobil atau ada suara motor, kita balik-balik dalam hati juga, mudah-mudahan singgah milka, mudah-mudahan singgah milka supaya ikut di motornya. Ternyata nakalat sonjaki saya. Subhanallah. Ya, ini masa lalu. Yang tentu Allah punya rahasia tersendiri. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya tidak mau lagi larut. Sudah, itu masa lalu yang alhamdulillah Allah kasih saya hadiah seperti yang saya mau, meskipun saya tidak sekolah pesantren.
Maka inti sejarah yang saya sampaikan ini, adik-adik bersyukur ki sekolah agama. Bersyukur adik-adik Allah takdirkan sekolah di sini. Jangan lagi lihat penderitaan. Saya pernah ke Luhut Timur, lihat pesantren lebih susah hidupnya dari yang ada di sini. Sini bagus bangunannya. Itu yang saya pernah datangi, Pak. Itu kalau hujan pasti basah. Kenapa? Bukan tembok. Tanah masih ada di Instagram saya itu. Atapnya apa itu yang dari sawah, dari padi. Dinding-dindingnya bisa masuk tikus. Tapi semangat Tuhan, anak santrinya luar biasa. Dia bilang, kalau anak pesantren itu ingat lagunya Umay Rama. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Itu lagunya anak pondok. Insya Allah tidak ada hidup yang sia-sia dan sengsara kalau orang sekolah agama dengan baik. Percaya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang mewakili Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Kementerian Agama, Bapak Kemenang, kemudian terkhusus guru saya Bapak Dr. Ali Rusdi, SAG, MAG. Tentu bertanya-tanya, kenapa Ustaz Dasat bisa sampai setiap ada acara di kanan saya sempatkan waktu ke sini? Karena ada guru saya. Guru saya itulah meskipun adik saya jauh umurnya dari saya, tapi beliau guru saya dalam bidang akademik. Beliau Dr. Ali Rusdi yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cerita Maulid dulu, ringkas supaya waktu yang sangat terbatas ini bermanfaat. Kita cerita-cerita dulu sejarahnya Nabi. Usia 36 tahun di Makkah rusuh, ribut. Apa sumber keributannya? Ka'bah dipugar. Lalu mau ditempel kembali itu batu Hajar Aswad. 4 suku bertengkar. Kira-kira kalau kita di Sulawesi Selatan Barat, Mandar, Makassar, Bugis, Toraja, bertengkar semua. Nah bilang orang suku yang satu, saya lebih berhak pasang ini batu Hajar Aswad. Dia bilang suku yang satu, kenapa kau? Saya lebih berhak. Bertengkar. 6 hari tidak ada penyelesaian. Hari ke-6 sore musyawarah. Saudara-saudara sekalian, daripada kita ribut-ribut terus, lebih baik kita simpulkan siapa besok yang lebih dulu muncul di pintu masjid. Dulu belum namanya masjid, kalau belum lagi Islam. Siapa yang lebih dulu muncul di pintu sana, dia yang kita utus, dia yang kita tunjuk, kita percaya, menunjuk kita ini yang 4 suku, siapa yang letakkan batu. Bagaimana? Setuju, setuju. Tunggu, besok muncul. Dan siapa yang muncul dari pintu itu, tak lain adalah Muhammad yang waktu itu belum jadi Nabi. 36 tahun umurnya. Berkata Abu Jahal, cocok. Iya mote. Ini nih, ya bawa nak. Cocok ini di Muhammad yang digelari di kampung Makkah Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Yang terpercaya. Sampai detik ini seluruh Indonesia di wisuda sarjananya tidak ada yang kasih gelar Al-Amin. Yang terpercaya, tidak ada. Jaksa, polisi, tentara, sarjana, apa, insinyur, dokter, di wisuda tidak ada di bawah belakangnya Al-Amin yang terpercaya. Tidak ada. Tapi masyarakat Makkah waktu itu kasih nama Muhammad Al-Amin yang terpercaya. Wah, bagaimana saudara-saudara? Setuju kepada Muhammad? Kata 4 suku, setuju. Oke. Lalu maju salah satu di antara mereka. Dia bilang, Muhammad, kami ini 6 hari ini ribut. Apa ributnya? Kami ini mau letakkan ini batu. Kau tunjuk nih siapa yang kepala suku kau tunjuk. Nabi ambil serbannya. Adik-adik saya tanya, berapa sudutnya serban? Berapa? 4 sudutnya. Ya, maka berapa yang bertengkar tadi? 4. Nabi ambil serbannya 4 sudut, lalu dia letakkan serbannya.
Lalu Nabi berkata, ya, masing-masing kepala suku pegang ini sudutnya. 4 sudut bertengkar, 4 kepala suku sudah. Nabi bilang, daripada maruka manakko, lebih baik saya mau angkat ini batu. Setuju? Setuju. Nabi angkat itu batu, diletakkan di serban. Lalu Nabi bilang, ayo kepala suku yang 4 ini angkat rame-rame. Angkat rame-rame. Begitu mau diletakkan, Nabi bilang, mari saya yang pegang, kamu pegang semua tanganku. Kita letakkan sama-sama. Saya letak. Selesai. Ini namanya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Orang kanan tahu juga Pegadaian? Atau masuk bersama cincin tadi Pegadaian? Masya Allah. Apa artinya? Ternyata Nabi itu cerdas. Ternyata itu Nabi mampu menyelesaikan konflik dengan menyenangkan semua orang yang berkonflik. Ini berarti bahwa Nabi manusia macam. Ini berarti bahwa orang Islam tidak boleh menjadi umat yang bodoh. Nabi tidak tahu membaca, tidak tahu juga menulis. Apa orang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis bodoh? Belum tentu. Nenek-nenek kita dulu tidak tahu bahasa Indonesia, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tapi jago berdagang. Ada nenekku tidak tahu membaca, tapi kalau uang nggak tahu. Coba. Itu berarti bahwa Nabi meskipun tidak tahu membaca dan menulis, tapi Nabi orang cerdas. Apa hikmahnya? Kenapa Nabi tidak tahu membaca dan menulis? Ada anak santri bisa jawab? Saya kasih hadiah. Kenapa Nabi tidak tahu membaca dan menulis? Kira-kira apa hikmahnya? Ada yang tahu? Ada anak santri tahu? Ibu-ibu, ada yang tahu? Tidak ada. Salah satu hikmahnya untuk menghindari tuduhan, fitnah bahwa Quran, kitab suci, mushaf itu karya tulisannya Muhammad. Dulu ada yang memfitnah bahwa Quran itu, kitab sucinya Islam, itu tulisannya Muhammad. Dibantah oleh mereka sendiri. Orang kafir sendiri yang bantah. Apa katanya? Tidak mungkin Muhammad bikin Quran. Kenapa? Muhammad terbukti tidak tahu membaca dan menulis. Itu hikmahnya. Tapi Nabi tidak bodoh. Nabi cerdas. Bukti sejarah tadi. Artinya adik-adik Bapak Ibu belajar. Saya tanya lagi deh. Perintah pertama turun. Ayat pertama turun. Perintah soal apa? Apa? Baca. Artinya tidak mungkin sholat kita bisa paham, puasa kita bisa ngerti, haji kita bisa sempurna tanpa ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya ayat pertama, Iqra, baca. Nah, Imam Ali karamallahu wajh pernah ditanya, ya Ali, jika engkau disodorkan pilihan antara harta dengan ilmu, pilih mana? Ibu-ibu, kalau ku kasih pilihan, ibu pilih mana? Kitab Durratun Nasihin atau iPhone X? Pilih mana, Bu? Kitab gaya bisa deh. Coba, kalau kita disuruh pilih, pilih ilmu atau harta? Pasti yang banyak milih harta. Imam Ali ada 4 sahabat Nabi. Abu Bakar Siddiq terkenal dengan kearifan dan kebijaksanaannya. Umar bin Khattab terkenal dengan apa? Al-Faruq, tegas membedakan hak dan batil. Utsman bin Affan, tokoh muda, kaya, dermawan, sogi, malabo. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib, anak muda yang cerdas. Ditanya Ali, kalau kau disuruh harta dengan ilmu, pilih mana? Ali bilang, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu? Kata Ali, ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Ada 3 keutamaan ilmu dibanding harta. Apa itu? Kata Ali, 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia jaga kau. Contohnya, ada uang 5 juta, simpan di safety box. Tahu safety box, Ibu? Tahu safety box? Bilik-bilik
dibele-bele, dikasih masuk itu 5 juta, kasih masuk dibele-bele, baru dikasih gembok. Sudah itu di safety box, dikasih masuk di lemari. Lemari digembok lagi. Berapa mi gemboknya? 2. Keluar kamar, kamar lagi digembok. Berapa mi gemboknya? 3. Keluar rumah, rumah lagi digembok. Berapa gemboknya? Keluar pintu pagar, pagar lagi digembok. Berapa gemboknya? 5. Sampai di pesantren hilang kuncinya. Setengah matinya dijaga tuan di 5 gembok, nah hilang kuncinya. Coba. Sementara ilmu dia yang jaga kita. Coba. Kapolres, bupati, ketua DPR, ada semua itu penjaganya di rumahnya. Kalau ketua DPR, siapa penjaga di rumah dinasnya? Satpol PP, polisi setengah. Kalau Pak Kapolres, siapa penjaganya? Polisi asli. Coba, saya rasakan, saya punya ilmu. Saya baru-baru diundang sama Pak Safrudin, mantan Wakapolri, yang sekarang Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Baru-baru pergi umroh. Diminta lagi saya temani ibunya nanti tanggal 10. Pergi umroh. Sampai di sana, dikawal sama polisi tentara Arab. Cium Hajar Aswad, dikasih kosong dulu Hajar Aswad, baru masuk. Saat masuk. Selfie. Masya Allah. Masuk Hijir Ismail, kasih kosong pelataran. Tentara, askar tentara, minggir semua. Saat Latif masuk, kosong Hijir Ismail. Apa karena saya gagal? Jelek begini. Coba, kenapa? Karena punya ilmu. Tidak mungkin Pak Sap ajak saya kalau saya geleng-geleng. Karena saya ada ilmu, maka saya menikmati jabatannya menteri. Begitu naik mobil, Nabi bilang Pak Sap, Ustaz, tidak usah saya di mobil menteri. Ustaz tidak pernah menikmati mobil menterinya Arab Saudi. Dia, Ustaz yang naik. Oh, langsung saya selfie. Wah Ustaz. Gara-gara apa? Ilmu. Coba. Oleh karena itu, orang yang berilmu dijaga. Sementara harta kita yang jaga. Yang kedua, kelebihan ilmu kata Ali. Bukan Ali Rusdina, Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, ilmu kau kasih orang berkurang. Sementara harta kau kasih orang berkurang, sementara ilmu kasih orang nambah. Contoh, ada waktu 10 juta, ku kasih pesantren 5 juta, maka nilai uang saya tinggal 5 juta. Sementara ilmu, saya kasih anak pesantren, saya tahu Al-Fatihah, saya ajarkan kepada anak TKTPA, dia hafal Al-Fatihah, hilang hafalanku. Dia bilang, sudah kau hafal deh? Sudah. Mana pada Al-Fatihah aku saya ini? Kasih ilmu, nambah amal jariah. Yang ketiga, kelebihan ilmu kata Ali. Dengan harta belum tentu kau dapat ilmu, tapi dengan ilmu kau bisa dapat harta. Saya ulang, dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Sementara dengan ilmu kau bisa dapat harta. Contoh, ada dulu di kampungku Pak, kaya sekali, banyak tambaknya. Sogi memang tuh banyak, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama anaknya yang pulang kuliah. Baca yang bu, ada gambarnya. Dia bilang PEP tambah P SO so DED apa bacanya? Odol. Dia gambarnya odol padahal pepsode. Coba dibawa lagi ke Makassar. Sampai di mall. Dia lihat tangga lift. Tahu tangga lift? Dia naik turun. Begitu turun itu tangga lift, tak buka. Ada tulisannya open. Nah jadi OPP open. Besar nak pembikin kuenya. Nah bayangkan lagi open pembikin kue di kampungnya. Open kan itu Pak Bobe pamantega toh. Lupona nasa Pak Bobe panah itu di pandangnya.
Terbuka. Pas terbuka, masuk orang Cina. Putih kan orang Cina. Dan iya aja utama. Mangko tuh mangko, mempelat. Masuk ini orang Cina. Begitu beberapa saat kemudian tertutup, beberapa saat kemudian terbuka lagi. Keluar orang Irian. Orang Irian kehitam. Nabi aku bilang memangnya kau masuk habis maka. Padahal lah yang masuk dan yang keluar. Banyak wajah ini tapi belepet. Masya Allah. Dibawa lagi ke restoran. Dibawa restoran makan. Selesai makan naik ke mobilnya anaknya yang mewah. Dia tanya anaknya sama bapaknya, "Mbok, manya mamugan deh, reun nak ke restoran itu. Manya mamangan nak. Si dibinasa maja. Waktu na umma dit na melok tama. Kaya Mbok, ya romani pi putih. Ternyata apa? Tisu. Dia bilang enak semua dibaca gitu tadi. Satu saja tidak enak, setengah mati kutelan tidak mau masuk. Apa? Ternyata tisu. Ini banyak duitnya. Makanya kalau orang kaya tidak ada sekolah, menderita kau. Sebaliknya, dengan ilmu, kau bisa dapat harta. Contoh. Kemana-mana pakai pesawat. Pergi, dibayarkan tiket PP. Orang sekarang sibuk, bingung. Kenapa? Penerbangan tambah mahal. Yang tadinya 700.000 menjadi 1,5 juta. Semua bingung soal penerbangan. Saya tenang-tenang. Kenapa? Karena semua orang beli kagak tiket. Pergi, tidak bawa uang. Pulang, bawa uang. Sampai ke Jepang, ke Italia, ke Filipina Selatan, ke Belanda, ke New York. Tahu New York, Ibu? Tahu New York? Mata kali belok kiri. Masya Allah. Karena apa? Karena ilmu. Dulu. Waktu saya kecil. Kalau ada lewat di atas kampung kapal. Kan masih dilihat dulu itu kalau ada kapal lewat di kampung tak ribut. Baru saya teriak, kapal lalu tuh. Woi, minta kau kapal lalu tuh. Sampai jatuh kita ke benderang dan disadari. Waktu itu saya bilang, bisa jadi itu nanti naik kapal terbang. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan ilmu yang saya miliki, bosan saya naik pesawat sekarang. Coba. Bahkan, saya pernah dijemput jet pribadi. Bukan itu pesawat umum, jet pribadi deh. Pernah kau lihat jet pribadi? Bayangkan misalnya, seperti saya film karton. Jet pribadi hanya 4 isinya di atas. Diundang pakai jet pribadi datang jemput, pulang diangkat lagi jet pribadi. Masya Allah. Bukan karena saya dasar gagah, bukan karena saya apa-apa, tapi karena saya punya ilmu. Coba. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Maka adik-adik sekalian, belajarlah. Belajar. Tidak ada orang yang sia-sia hidupnya ketika dirinya penuh dengan ilmu. Bahkan filosof barat mengatakan, knowledge is the best below. Ilmu pengetahuan adalah kekayaan paling berharga sepanjang zaman. Mobil bisa dicuri orang, rumah bisa kebakaran, tambak bisa kena banjir, tapi ilmu apapun keadaan tidak bisa hilang dari otak kita. Maka belajar. Satu. Kisah yang kedua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ribut di Mekah. Apa judul ributnya? Ada orang tawaf, dia hanya berkata, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Itu saja ada baca keliling Ka'bah. Dilapor sama Nabi, ya Rasulullah ada aliran sesat. Dan Nabi, aliran sesat apa? Nabi bilang tawaf Rahim, Rahim bisa disebut. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Nabi penasaran. Nabi pergi lihat, betul ini orang tawaf Rahim, Rahim saja disebut. Nabi ikuti dari belakang. Nabi ikuti dari belakangnya tawaf. Ternyata Nabi terbawa arus.
Nabi juga ikut. Ya Rahim, ya Rahim. Ini orang marah. Baca ini. Siapa Pak Toto ini? Pak balik-balik. Nah ikuti Kak. Balik ke belakang. Dia tidak tahu siapa yang diikuti. Dia balik ke belakang. Ya Rahim, ya Rahim. Nabi bilang, ya Rahim. Marah, dia banting Nabi. Kecil-cil kok. Siapa kau? Udah lapor kau sama Nabi. Nabi heran. Nabi cemas. Lapor sama Nabiku. Berarti ada betul Nabinya ini. Aliran sesat ini. Dia tanya, siapa Nabimu? Nabiku Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad bin Abdullah. Menangis Nabi. Siapa? Ternyata ini umat dan dia tidak tahu saya. Datang Jibril. Jibril datang. Jadi kalau ada yang ganggu itu Nabi Muhammad, langsung datang itu jenderalnya Jibril. Dan Jibril muncul, langsung muncul. Seperti itu iklan Wani Piro. Berdali itu iklan Wani Piro. Coba. Ini banyak sekarang ini Wani Piro. Mobil caleg. Ini suka disogok jilbab ini. Itu juga kalau pil caleg itu politisi deh. Penampilannya anak kala-kala Ustaz. Pakai songkok, pakai gamis, pakai serban, pegang tasbih. Pasang baleho 4 kali 6. Takbir Allahu Akbar. Begitu disuruh baca bismillah tidak nak tahu. Islam pencitraan. Yang percaya caleg begitu. Macam-macam itu fotonya caleg sekarang Pak. Sepanjang jalan dari Makassar itu foto-foto caleg macam-macam Pak. Ada yang begini. Ada yang lebih gila dibawa ke kepalanya. Fotonya dibawa ke kepalanya begini. Baru nak tulis siap jungkir balik untuk rakyat. Jangan-jangan nih caleg dikasih. Ada di Polman begitu. Mulus-mulus itu mukanya itu caleg, tidak ada jerawatnya. Mulus, biar mukanya itu hitam, mulus semua. Begitu dilihat aslinya, hancur. Ternyata kamera 360. Yang percaya caleg begitu, caleg pembohong. Ada caleg di sini? Ada? Mudah-mudahan terpilih. Tapi kalau terpilih jangan jadi pembohong. Jangan jadi pembohong. Kalau Bapak bohong sama saya, cuma satu yang Bapak minta maaf nanti di akhirat. Saya saja. Tapi kalau satu Sulawesi Barat Bapak bohongi, mati kita katangi semua itu orang yang pernah kita bohongi. Katangi mati itu 2 juta. Gigi pantat. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nabi langsung muncul Jibril. Kata Jibril, Muhammad, saya hancurkan ini orang. Kurang ajar. Nabi bilang, cool man, cool. Jangan. Ini juga umatku. Begini-begini, dia juga umatku. Kenapa? Diceritakan Nabi. Lalu Jibril berkata, ya sudah kau sampaikan bahwa kaulah nabinya. Nabi lalu berkata, Mas bro, sayalah Muhammad. Sayalah Muhammad bin Abdullah. Saya nabimu. Menangis ini orang. Menangis. Ya Rasulullah, maafkan saya orang bodoh, saya dari kampung, sayalah orang yang paling pintar di kampungku. Ternyata ini orang paling pintar di kampungnya. Modal ya Rahim, ya Rahim. Mau makan ya Rahim, mau minum ya Rahim, mau mandi ya Rahim, itu saja nggak tahu. Saya diutus dari kampungku untuk datang belajar ke tempat ini, bertemu dengan engkau ya Muhammad. Ya Muhammad, kira-kira saya masuk surga nanti? Kata Nabi, karena engkau cinta kepadaku, maka aku akan mengajakmu masuk ke dalam surga. Coba luar biasa. Dengar bijaksananya Nabi. Apalagi, pernah lagi ada sahabat yang kerjanya tidur di masjid, patin doang. Tidur aja di masjid. Sholat tidur. Tapi anehnya, luar biasa. Kalau datang Nabi, gembira sekali. Dia cium tangannya Nabi, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Muhammad, ya Rasulullah. Dia cium tangan, tidur. Sudah cium tangan, tidur. Itu adalah kerja. Datang lagi Nabi, ya Rasulullah, tidur. Satu hari dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kapan kiamat? Dia bilang, Nabi, kau tunggu kiamat, apa modalmu? Banyak amalmu, tidur cium tangan, mau masuk surga. Dia bilang, modalku saya cinta kepadamu ya Rasulullah. Kira-kira kalau saya cinta kepadamu ya Rasul, saya masuk surga. Nabi bersabda, karena kau cinta kepadaku, maka aku akan mengajakmu masuk surga kelak. Padahal modalnya cium-cium tangan.
Abu Bakar di belakangnya Nabi berpikir, ini orang cuma cium-cium tangan diajak masuk surga. Bagaimana saya yang kasih anakku untuk nikahi Nabi, anaknya dikasih Nabi? Masya Allah. Bagaimana saya dalam hatinya Abu Bakar? Bagaimana saya yang hidupku betul-betul saya perjuangkan untuk Nabi? Lalu Abu Bakar dengan polos bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau juga akan mengajakku masuk surga? Nabi menjawab, ya Abu Bakar, aku pun akan mengajakmu masuk surga karena aku cinta kepada aku. Abu Bakar senang sekali. Di belakangnya Nabi, Abu Bakar lalu berkata, masuk surga, masuk surga, masuk surga. Dia putar-putar, akhirnya apa? Jubahnya Abu Bakar tersingkap, angkat. Itulah sejarahnya orang-orang Turki yang tinggi-tinggi songkoknya pakai sarung, laki-lakinya dia putar-putar dirinya begini sambil salawat. Itulah sejarahnya, mencontohi Abu Bakar Siddiq. Nah sekarang ada kasihan ustadz, bukan ustadz, baru belajar agama 3 bulan, itu pun melalui YouTube, 3 menit habis pulsanya. Nah kasih salam maki semua, maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, taksiyah bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi, itu bid'ah, masuk neraka. Masa gara-gara maulid kau kasih masuk di neraka, bos? Nenekmu punya neraka, kasih masuki juga surga, kaluas itu surga. Namun aja semua orang sulbar. Masa gara-gara maulid kau bilang ikut bid'ah masuk neraka? Alasannya apa? Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu tidak ada pada zaman Nabi, maka tolong kalau kau ceramah jangan kau pakai mic. Kenapa? Pada zaman Nabi tidak ada mic. Inilah sunnah namanya, tidak pakai mic. Kalau begitu jangan pakai pesawat pergi tanah suci. Kenapa? Nabi dulu Madinah ke Mekah, umroh, haji pakai unta. Maka silakan orang sulbar pakai unta. Karena kalau pakai pesawat Anda bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Pakai maka unta 17 tahun kandalaka kalau sampai ke sana. Ini semua ini. Ini ada juga penceramah Pak, sangin neraka saja ngecerita. Bikin ceramah judulnya bikin takut. 140 kesalahan orang yang sholat. 140. Nah rukunnya saja 13. Banyaknya itu salahnya. Coba bikin lagi ceramah kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah. Paten orang disuruh pergi berjamaah, kok kasih salah-salah. Kenapa kau tidak bikin judul ceramah kesalahan orang yang tidak sholat berjamaah? Kenapa tidak bikin judul kesalahan dan kesesatan orang yang tidak sholat? Sampai 5 bulan yang lalu ada anak muda yang maki-maki saya di Facebook. Dia bilang ini Dasat Latif selalu cerita sunnah-sunnah, lalu kau tidak pelihara sunnah. Jangan bicara sunnah kalau kau tidak mampu pelihara sunnah. Saya bilang kenapa kau bilang saya tidak pelihara sunnah? Kenapa kau tidak pakai jenggot? Saya bilang ibu dia apa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia marah-marah sama saya. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh, bos? Batena dikasih minyak-minyak tidak mau tumbuh. Kamu kan ke orang Arab. Orang Arab itu nah biar kalepak penutun janggo. Kalau kita ini orang Asia, ada yang punya, ada yang lebat, ada yang tidak. Yang saya tidak lebat. Saya pernah pelihara jelek itu dia. Setiap orang yang ketawai karena diangkat janggo Pancasila. Tapi aku hapus dan gara janggo pun nanti orang masuk neraka. Saya ketawa ibu serius kayak ini. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Jadi benarlah tema dakwah kita hari ini, acara kita ini toleransi, kebersamaan kita rawat. Bapak tidak mau taksiyah silakan, bapak tidak mau maulid silakan. Karena kami pun tidak pernah mengatakan Anda yang tidak maulid sesat masuk neraka. Anda mau ke maulid jangan mau. Tapi jangan suruh kita bilang sesat, sakitnya tuh di sini. Masa gara-gara kita ceramah maulid? Apa yang salah kalau kita maulid, Pak? Dengan maulid ada telur. Itu diperebutkan nanti ibu-ibu.
ada itu duduk-duduk di dekat, anda pikir bagaimana cara anda ini. Sudah memang tidak pikir bagaimana cara anda bisa nanti ini. Ini coba mau dia namanya tarakot telur baka mau di ini paling berapa harganya satu? Paling 1.000. Tapi biar orang kaya Pak Kapolres nak perebutkan juga. Coba. Kenapa? Karena ada berkah di dalamnya. Maka berdakwalah dengan tidak menyakiti hati orang. Coba lihat Rasulullah. Sabar dan bijaksana. Berikutnya lagi. Rasulullah berhasil dalam dakwah gara-gara apa? Beliau sabar. Jadi mubalik kalau tidak sabar hancur Pak. Coba lihat itu Pak. Rasulullah begitu sabarnya. Suatu ketika Nabi pergi ke masjid. Dalam perjalanan menuju ke masjid, ada orang Yahudi ludahi Nabi dari atas. Nah, kena kepalanya Nabi. Apa Nabi lempar? Tidak. Nabi cuma bilang, bos, salah tempat ludah. Kepala aku udah kena. Nabi bilang, tidak apa-apa aja, jangan kau cemas. Dia bilang Nabi, tidak apa-apa, santai. Lewat lagi Nabi besoknya, diludahi lagi. Nggak kena lagi. Dia bilang, kepala aku lagi udah kena. Hari ketiga diludahi lagi, Nabi tetap senyum. Hari keempat, Nabi lewat. Ini langgananku. Dia sana, dari sini ludahi kan. Nabi pergi sholat, selesai sholat ditanya, kau tahu ini? Iya. Di mana banyak? Kenapa tidak ada ini? Saya lihat. Sakit ya Rasul, malasai. Nabi pulang ke rumahnya, berkata kepada istrinya, ada kurma? Ada. Ada roti? Ada. Nabi bungkus, dibawakan ke rumahnya yang ludahi. Bilang dari dalam, siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad langgananmu. Wih, mati. Hai, membalas semua. Masuk Nabi. Begitu Nabi masuk, dia katakan, saya tadi lewat di tempat biasa. Dinutungan sama ludamu. 4 hari ketemu-temu ini enggak. Ternyata sakit. Kepala ini ada roti saya bawakan kau sama kurma. Kalau mati saya doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Coba kalau Bapak Kapolres kasih begitu. Baik, mati kok. Coba kalau ketua DPRD begitu diludahi. Bukan ngalir. Masuk ilmu karate do. Kau karate do? Karate campur doti. Masya Allah. Itulah sabarnya Rasulullah. Luar biasa. Maka jadi mubalik sabar. Luar biasa. Kalau kita tidak sabar dalam mubalik Pak, dakwah kerja-kerja dakwah, belum tikar kita Pak. Seingat saya, Rasulullah 3 tahun dakwah di Mekah, 11 di muridnya. 3 tahun dakwah di Mekah, 11 pengikutnya. Kira-kira Pak Kiai, kalau buka pondok 3 tahun, baru 11 pesan anak murid, pastinya bilang, jangan-jangan ngagai ya. Masih sakit dan tahu 10 siti muridnya. Rasulullah dengan sabar. Maka jadi pendakwah, ilmu sabar harus dimiliki. Dan saya rasakan Pak, kalau tidak sabar kita memang makan hati. Kadang-kala kita diundang Pak, tidak dihormati. Diundang pakai motor Vespa. Saya pernah rasakan, datanglah yang jemput saya pakai Vespa tua, ribut mesinnya. Kasih mati dulu mesinmu. Kok kamu sama tetanggaku? Dia bilang kalau dikasih mati Ustaz nggak mau menyala. Motor tua. Cepat Ustaz mau mulai acara. Naiklah saya di motornya. Nabala. Motor tua nabala. Dalam hatiku mogok. Mogok betul. Pas mogok balik ini anak muda baru dia bilang kami Ustaz dulu dorong. Allah walakot. Coba begitulah nasib kita. Sampai lagi mak barasan di 1 jam, mak busa-busa kanepa. Sallallahu alaihi wasallam. Pas pulang 25.000. 1 jam busa-busa kanepa. Nah bilang suaminya, masa 25 masuk ngoleng itu. Dan tinggalkan sawana, ngadoakan ku, ngasalawati rumah tak supaya barakah. Masa 25.000 juga kasih? Apa nak bilang istrinya? Iyo tambah di jalan kote 4 di situ bungkus. Yang ketawa ku ibu begitu. Kalau tidak ada sabar, menderita kita Pak. Kadang lagi itu biasa kasihan itu Ustaz, tak tukar amplop.
Susunan acara nak kira amplop. Wanita kasih susunan acara sampai di rumah dibaca lah. Susunan acara. Harus sabar. Ya, Bapak penceramah pasti rasakan ini tuh. Yang sama nelpon itu panita, tapi Ustaz, salah kasih Kak. Tidak apa-apa dalam hatiku, paling susi Kak. Masya Allah. Ini kalau artis na undang, oh Masya Allah. Artis diundang dari bandara. Itu 3 bulan sebelum ajang acara di booking time namanya. Ditransfer memang dulu booking time-nya 5 juta minimal. Datanglah dia bertiga, artisnya, tukang make up-nya, manajernya, 3 orang, minta eksekutif kelas, bisnis kelas tiketnya 3 PP. Dikawal dari bandara ke lokasi acara, dikawal oleh polisi dan tentara dengan mobil patroli. Sampai di tempat acara, apa? Datang dibawakan ke alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Nah, gocan ni bukan apa. Dato nak kasih pegang kita, nak kasih lihat aja saja. Coba, ada itu Pak Haji di depannya kasih yang begini. Nah, banding kami pahana istrinya. Sudah itu pulang, dikasih uang 70 sampai 100 juta. Sampai di Jakarta itu uang dia pakai hura-hura, dia pakai narkoba, dia pakai berzina. 100 juta. Sekalinya Pak Imam dibutuhkan, dijemput Pak. Tidak, nak kiringan nyoje. Jemput ke pengusir. Berhujan-hujan, 1 mantel diduai. Apakah itu kaki tak gantung-gantung? Kenapa setang kaki na rusak? Coba. Nah, kalau tidak ada kesabaran, maka pasti kita berhenti jadi pendakwah. Maka resep Rasulullah dalam keberhasilan beliau dakwah adalah tingkat kesabaran yang luar biasa. Yang ketiga, rahasia kesuksesan Rasulullah luar biasa. Didukung oleh keluarga yang harmonis. Nabi ini paling tidak suka ibu-ibu. Bu, saya tanya ke ibu, berapa istrinya Nabi, Bu? Paling tidak suka ibu-ibu ini kalau ditanya. Pura-pura tidak tahu. Berapa istrinya Nabi, Bu? Berapa? 4. Berapa, Bu? 8. Bingung lagi. Susah aja ibu-ibu ini. Sejarahnya Nabi tidak hafal. Itu ibu-ibu dulu. Sejarah lagu-lagunya berkaitan dengan sejarah Nabi. Kalau musik Isra Mi'raj dia menyanyi apa? 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Maulid dia lagunya lagi. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Itu lagu-lagunya ibu-ibu dulu. Dulu. Bulan suaminya marah-marah menyanyi gitu. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Tambah marah suaminya, goyang-goyang ini sedikit, tapi tangannya dia kasih goyang. Dialah pengasih dan itu ibu dulu. Pulang isawa suaminya, lagunya Omel Lama nak esok kan dilakukan apa? Bila kamu di sisiku, hati rasa ibu-ibu dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yo ayo apa? Ayo poligami. Ibu dulu enaknya itu lagu-lagunya. Kita dulu waktu tak juga kecil, lagu-lagu tak bagus. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran.
Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Itu lagunya orang dulu. Sekarang lagunya anak-anak apa? Pulang-pulangku berbadan dua. Matang ini sudah cinta. Nah, Nabi ditunjang oleh rumah tangga yang harmonis. 11 istrinya Nabi. 11. Dari 11 istri Nabi itu, tidak ada satupun yang pernah mengucapkan dari bibir istri Nabi, saya menyesal menikah dengan Muhammad. Tidak ada satupun istri Nabi dari 11 itu yang mengatakan, saya menderita bersuamikan Muhammad. Tidak ada. Semua bahagia dengan Muhammad. Masya Allah. Kenapa? Salah satu rahasia, karena manusia Rasulullah adalah manusia romantis. Mau kita tahu romantisnya Nabi? Pak, ini Bapak harus contoh nih. Romantisnya Nabi, Pak. Nabi itu kalau mandi junub, mandi sama istrinya. Pak Ketua DPR pernah mandi sama istrinya? Kira-kira Pak Kiai berapa kali mandi junub 1 bulan? Jawab nih Pak. Rasulullah mandi junub bersama istri beliau. Saya waktu pengantin baru mandi junub, dia juga sama istriku. Kasih kanda, kasih angka kali patah. Itu waktu pengantin baru. Sekarang mau mandi junub sama-sama, beda-beda kok deh. Rasulullah sampai tua beliau masih mandi junub bersama istri. Mau tahu lagi romantisnya Rasulullah? Itu kalau beliau minum, bekas bibirnya istrinya dia minum. Coba Masya Allah. Misal, istri beliau minum di sini, Nabi pun minum di sini. Dia cari itu bekas bibirnya istrinya. Coba kalau bapak, bekas bibirnya istrinya. Usutnya mulutmu. Subhanallah. Inilah sehingga Rasulullah, istri beliau semua bahagia. 11 istri Nabi, tidak ada satupun dipanggil namanya. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin. Aisyah beliau panggil Ya Humaira, yang kemerah-merahan pipinya, karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Coba Pak, ini bapak-bapak orang kanan, panggil istri tak dengan panggilan kasih sayang. Kalau dia panggil yang khusus, misal istri tak mancung hidungnya, panggil, wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 4. Nah, bila tidak mancung hidungnya Ustaz, giginya dilihat. Nah, bila justru giginya yang mancung, lehernya, dari bagusnya. Jangan mentang-mentang istri tak hitam kita pengen. Oh belum. Nah, bilang istrinya agak penyak. Tidak paham. Subhanallah. Itulah rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mencintai Rasulullah, salah satu diantaranya adalah meneladani beliau dalam rumah tangga. Itu Rasulullah sangat sayang sama istrinya. Sampai begitu sayangnya kepada Khadijah contohnya, suatu ketika Nabi tidur bersama dengan Aisyah. Nabi lalu teringat dan berkata, seperti ku dengar kalau ada telapak kakinya Khadijah. Aisyah cemburu. Apa kata Aisyah? Ya Muhammad, ya Rasulullah, apa sih kelebihannya itu Aisyah, Khadijah? Saya ada di sampingmu, kok Khadijah terus kau sebut? Apa kelebihannya Khadijah? Khadijah kau nikahi sudah 2 kali janda. Khadijah kau nikahi lebih tua 15 tahun dari saya. Kenapa? Apa kelebihannya? Saya masih muda, kau nikahi saya dalam keadaan perawan. Apa kehebatannya Khadijah? Nabi lalu bersabda, kamu tidak bisa membayangkan dirimu dengan Khadijah. Tidak bisa kau sandingkan dengan Khadijah. Khadijah ketika tidak ada orang percaya sama saya, Khadijah tampil orang pertama percaya kepada saya.
Ketika orang boikot Bani Hashim, tidak boleh bertransaksi dengan Bani Hashim, Khadijah habis hartanya selama 3 tahun untuk bantu kami dakwah. Maka coba dengar sifatnya Khadijah. Ketika Khadijah radhiyallahu anha usia 60 tahun, Rasulullah 55 tahun. Sakit Khadijah, influenza dan demam, dan dipanggil anaknya. Anakku, Fatimah, sini kau dulu nak. Ya mak, coba nak. Kau pergi mintakan kak serbannya bapakmu yang selalu dia pakai terima wahyu. Ilawa nggak serbannya? Fatimah berkata, kita yang minta mak. Apa jawaban Khadijah? Coba dengar baik-baik. Khadijah bilang, nak, Biko mintakan nggak serbannya bapakmu yang selalu dia pakai terima wahyu. Mudah-mudahan dengan serban itu saya jadikan kain kafan, saya terlindung dari azab kubur. Anaknya berkata, kita yang minta mak sama bapakku. Dengar jawaban Khadijah, saya malu minta sama bapakmu. Masya Allah, malu minta sama suaminya. Padahal hartanya Khadijah habis untuk membantu dakwahnya Nabi. Sebelum beliau menikah dengan Khadijah, Rasulullah, Khadijah janda paling kaya di Mekah. 2/3 barang-barang mewah di Mekah miliknya Khadijah. Kaya. Tapi ketika sakaratul maut, Khadijah memakai baju yang lapuk, rusuk, kumal, 8 kali tambal. Tahu tambal ibu? Tahu tambal? 8 kali, nah